Live streaming is on. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 5 April 2021 Hijriah, masih bertepatan dengan 23 atau 24 dari Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Fi Ahkami Salatil Witr. Tarawih. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan salat tarawih dan salat witir, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang kelima. Dan di sesi yang kelima ini kita masuk kepada bab yang kelima, seperti disebutkan di dalam thumbnail dari YouTube, sesi yang kelima tentang permasalahan mana yang lebih rajih, salat tarawih di masjid berjamaah ataupun salat munfaridan di rumah. Maka permasalahan ini barakallahu fikum dari permasalahan yang masyhurah, yang sering ditanyakan tulabul ilm baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik kepada para masyayikh ataupun kepada para tuwailibul ilm, tentang permasalahan seperti ini. Mana yang lebih baik, salat berjamaah di masjid dalam tarawih itu ataupun di rumah? Maka pembahasan kita pada hari ini adalah pembahasan tentang permasalahan ini. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa permasalahan mana yang lebih baik, salat tarawih di dalam rumah ataupun di dalam masjid berjamaah dengan kaum muslimin, maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan fuqaha menjadi 3 ucapan yang besar dan masyhur, dan ada di antara mereka tambahan-tambahan dari beberapa ucapan yang tidak masyhur. Maka ucapan yang masyhur barakallahu fikum, istilah para ulama dalam permasalahan seperti ini, pertama, ucapan jumhur ulama yang mengatakan bahwa al-afdal ada'uha fil masjid jamaah. Lebih baik dilaksanakan di masjid berjamaah dengan kaum muslimin. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama minhum, di antaranya Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan jumhur pengikut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, dan sebagian dari kelompok pengikut Imam Malik, Malikiyah. Maka mereka sepakat
jumhur mengatakan al-afdal shalah berjamaah di masjid seperti dulu dilaksanakan oleh Nabi dan ditinggalkan kemudian oleh Umar bin Khattab, dihidupkan kembali. Wastamara amalil muslimin, maka terus diamalkan oleh kaum muslimin sampai this time. Dan ini lebih baik karena min sya'airi zahirah, dari melaksanakan syariat Islam yang zahir. Dan penukilan yang kami nukilkan ini terdapat di kitab Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, dan juga Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mughni, dan juga Asy-Syaukani di Nailul Autar. Maka ini pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik dan sebagian dari pengikut Imam Asy-Syafi'i, namun yang masyhur dari Imam Malik, dan juga diikuti oleh Abu Yusuf. Mereka mengatakan al-afdal faradi fil bait, maknanya lebih baik salat di rumah secara munfaridan, isma'u dars. Dan ini masyhur dari ucapan Imam Malik, qiyamu Ramadan fil bait liman quwiya alaihi ahabbu ilayya. Maka berkata Imam Malik, salat tarawih di rumah itu lebih aku cintai. Dan ini ucapan dari Imam Malik yang dinukilkan oleh Al-Qaffal Asy-Syashi di dalam kitabnya Hilyatul Ulama fi Ma'rifati Madhahibil Fuqaha. Maka inilah madhab yang masyhur dari dua madhab yang khilaf para ulama padanya. Dan juga yang masyhur yang ketiga, mereka kelompok al-mubtadi'ah, dari kelompok asy-syi'ah ar-rafidah, yang mana mereka mengatakan bahwa al-jamaah di dalam salat tarawih di masjid bid'ah. Wa hada qaul asy-syi'ah ar-rafidah. Maka seperti kami bahas di pelajaran yang lalu, kami dapati di Yaman, terutama di Sana'a, dan juga di tempat-tempat lain yang masjid itu didirikan oleh kelompok Syiah. Maka mereka sengaja menutup masjid di waktu sholat tarawih. Dan kami banyak dapati di saat kami di Sana'a melaksanakan sholat Isya. Kemudian setelah sholat Isya, semuanya berangkat pulang. Kita heran, kok pada pulang gak ada sholat tarawih. Ternyata memang masjid itu masjid yang dimiliki dan diurus oleh orang-orang Syiah. Maka mereka dengan adab tidak mengusir. Namun kita yang berniat mau sholat tarawih, orang pada keluar satu persatu. Berarti memang tidak ada sholat tarawih. Akhirnya kami keluar, orang yang terakhir, dan kami menanyakan bagaimana kok tidak ada sholat tarawih? Bid'ah. Dengan geram. Kemudian dikunci pintu bahkan dengan gembok. Yang biasanya nggak pernah saya lihat dikunci dengan gembok, akhirnya dirantai dengan gembok. Alhasil ini waqi' terjadi. Maka oleh sebab itu dinukilkan pula oleh Imam Asy-Syaukani di Nailul Autar bahwa kelompok gulatus Syiah, maka mereka mengatakan salat berjamaah di dalam masjid adalah bid'ah. Kenapa bid'ah? Katanya bid'ah Umar. Karena Umar radhiyallahu anhu dia yang menghidupkan kembali sunnah ini.
Maka ini khilaf yang masyhur yang ada. Maka khilaf yang dua ucapan sebelumnya, ucapan yang baik dari segi ikhtilaf at-tanawwu' dalam permasalahan pemahaman hadis-hadis dari segi fikih. Namun khilaf yang ketiga, khilaf yang ittidad, yang mana ucapan ini tidak bisa kita jadikan dalil sama sekali. Bahkan ucapan ini ucapan ahlul bid'ah yang membenci dari ijtihad Umar, yang mana ijtihad Umar di sini pun dipuji oleh Nabi. Seperti di hadis Irbad ibn Sariyah, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, adu 'alaiha bin nawajid." Maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan pegang teguhlah dengan gigi geraham kalian. Adapun menurut Syiah, maka ini adalah bid'ah dari Umar dan mereka sangat membenci Umar. Dan di sana ada ucapan yang lain, namun ucapan ini tidak masyhur, namun kita sebutkan tidak apa-apa min bab ikhtilaf at-tanawwu. Bagaimana sebagian ulama ikhtilaf memahami al-adillah. Maka dalam permasalahan ikhtilaf di sini ya ibadallah, kita harus melapangkan dada dalam khilaf masalah tanawwu, masalah fikih. Selama syaratnya ada dalil yang sahih yang ada padanya. Ada istimbat dari dalil yang sahih yang ada padanya. Maka di sini kita tidak boleh sempit dada dan langsung menyerang kepada orang yang menyelisihi. Kenapa kau berkata yang demikian? Padahal Syekh Al-Albani berkata demikian. Kenapa engkau berkata demikian? Padahal Syekh Fulan berkata demikian. Maka sebelum dijawab misalnya oleh kita, apakah ucapan harus selalu Al-Albani? Dan apakah nilai kebenaran selalu Al-Albani? Kita wallahi mencintai Syekh Al-Albani mungkin lebih cinta daripada kamu yang bilang tadi. Kita mempelajari as-silsilah as-sahihah dan silsilah dhaifah, dan kita mengambil ucapan-ucapannya, dan kita demikian dan demikian dari ilmu hadis. Maka dengan kecintaan kita kepada Syekh Al-Albani dan masyayikh ahli sunnah yang lain, namun apakah kita harus taklid kepadanya? Jika bukan ucapan Al-Albani berarti salah, dan jika ucapan Al-Albani dalam khilaf berarti mutlak kebenaran padanya, tidak. Maka taklid haram seperti kami sebutkan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Harus kita ini mengikuti ucapan Allah dan Rasulnya dan tidak bertaklid. Jika Al-Albani rahimahullah mengikuti ucapan Allah dan Rasulnya dan benar, kita ikuti. Lebih berhak kita mengikutinya. Namun jika misalnya ada pendapat dia yang menyelisihi ulama yang lain, maka apakah harus diambil dari ulamanya, dari ucapannya dan mendhaifkan ucapan ulama yang lain? Kita katakan bisa jadi kadang-kadang ucapannya lebih baik, namun kadang-kadang juga tidak. Karena Bani Adam tidak maksum dari kesalahan sesuai hadis yang diriwayatkan Indak Abdurrahman. Mahwal hadis. Bahwa manusia tidak maksum. Mahwal hadis. Hadis man? Ali Ibni Mas'adah an Qatadah an. Masya Allah. Mada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ahsan. Maka di dalam hadis ini dari jalan Ali ibni Mas'adah, Masya Allah menyebutkan dengan sanad, dikeluarkan siapa? Abu Daud dan yang lainnya. Hadis ini hasan karena Ali ibni Mas'adah. Lafaz kullu di sini yufidul umum. Kullu ibni Adam khata'. Maka seluruh Bani Adam khata'. Maknanya tidak maksum. Meskipun banyak mendekati kebenaran, namun mungkin kebenarannya tidak mutlak. Namanya manusia ada salahnya. Meskipun dia paling berilmu, namun bisa saja jatuh. Karena memang sudah dijadikan oleh Allah seperti itu. Kullu ibni Adam khata'. Maka oleh sebab itu, di dalam hadis ini lafaz kullu yufidul umum. Seperti ucapan Allah, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajhahu, dan yang lainnya. Maka lafaz kullu yufidul umum, maka masuklah
seluruh manusia kepada keumuman ini. Maka Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, Syekh kami Muqbil, Syekh Ibnu Utsaimin, para ulama di zaman sekarang, kita mengagungkannya. Namun mereka pun manusia. Dan mereka pun ikhtilaf, menandakan di antara mereka berbeda pemahaman dalam hadis-hadis. Maka di saat para ulama berikhtilaf, tidak langsung kita mengatakan ucapan Al-Albani yang harus lebih kuat. Tidak. Kenapa? Karena dia pun manusia. Yang menjadi ibrah kembali kepada dalil. Maka kita kembali kepada permasalahan ucapan-ucapan di sana. Ada ucapan yang tidak masyhur. Maka al-qaul rabi', ucapan yang keempat, seperti yang dinukilkan oleh Imam At-Tahawi, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar, berkata At-Tahawi,